Ulang kapan? Se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki alur ruang kolaborasi untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Boleh saya share screen dulu, Bapak Ibu? Silakan Ibu. Silakan. Ya, apakah terlihat? Ampun. Baik, Bapak Ibu, jadi kita sudah memasuki alur ruang kolaborasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Setelah sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar untuk alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Sehingga saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat ini sudah menguasai, memahami, atau bahkan menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan sesi ini dapat berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan kita mendapatkan manfaat. Berdoa, Amin. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, ya, agar semakin semangat, izinkanlah saya untuk membacakan sebuah pantun. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Nah, nanti jangan lupa bilang cakep, gitu ya Bapak Ibu? Iya. Baik. Jalan-jalan ke Danau Toba. Cakep. Jangan lupa oleh-olehnya. Cakep. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa. Cakep. Mudah-mudahan semua sehat dan bahagia. Cakep. Iya, sehat dan bahagia ya Bapak Ibu? Ya, sehat Ada dan yang merasa bahagia. kurang sehat? Semua Tidak. sudah Alhamdulillah sehat. sudah Sudah sarapan ya? sarapan? Ya, Alhamdulillah. sudah sarapan. Sehingga Alhamdulillah. saya berharap Bapak Ibu semangat dalam mengikuti sesi ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki skenario pembelajaran. Jadi kegiatan kita dari awal hingga akhir meliputi pembukaan, presentasi kelompok, tanya jawab, dan penguatan, diakhiri dengan penutup. Ya, kita memasuki pembukaan Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu semua menenangkan hati, menenangkan pikiran. Mari kita hadir sepenuhnya dalam ruang ini untuk belajar bersama agar apa yang akan kita dapat nanti ya bisa bermanfaat. Baik, untuk pembukaan ini mungkin kita akan sedikit olahraga dulu sebelum nanti kita akan olah pikir dan olah rasa. Karena tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Oleh karena itu, kita akan mencoba ice breaking dulu ya Bapak Ibu, sedikit olahraga menggerak-gerakkan tubuh. Kita akan bernyanyi bersama sambil melakukan gerakan-gerakan ringan. Ya. Jadi kita akan bernyanyi seperti ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau bahagia bilang hore, hore, hore. Kalau kau suka hati ataupun bahagia, kalau kau suka hati semuanya, prok, 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 hore. Kita coba bersama ya. Bapak Ibu siap? Ya. Nah, saya mau lihat semangatnya nih Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, 1, 2, 3.
Kalau kau Kalau suka kau hati, suka hati tepuk tangan. Kalau kau dia bilang hore. 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 Kalau kau suka hati ataupun bahagia. Kalau kau keduanya semuanya. Hore. Iya. Luar biasa sekali semangat Bapak Ibu ya. Terasa sampai di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian sedikit kita setelah kita olahraga, kita coba sedikit olah pikir. Ini berhubungan juga dengan konsep-konsep yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin. Silakan Bapak Ibu cermati gambar ini ya. Gambar ini gambar apa ya kira-kira Bu? Bu Martini, gambar apa ini? Itu anak yang tertidur, Ibu. Iya, tertidur saat Pelajaran. Iya, betul sekali. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, dari gambar ini kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya. Mungkin pernah mengalaminya mungkin ya, Bapak Ibu ya. Nah, dan silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat Bapak Ibu semua. Silahkan, saya tunggu kurang lebih 1 menit saja. Iya, silahkan Bu Rina. Bu Rina, Ya, perasaan Bu Rina menyampaikan, menuliskan di kolom chat ini nyaman sekali tidurnya, heran. Nah, terus bagaimana ini Bu Rina? Perasaannya, tolong dielaborasi, coba. Iya, perasaan ketika melihat siswa sedang tidur ini ya Bu Dewi ya. Perasaannya itu heran bagaimana sepagi ini masih ngantuk, apa yang dia lakukan ya semalaman atau kurang tidur atau mengerjakan tugas. Jadi di benaknya kasihan sekali, ada rasa heran seperti itu Bu Dewi. Oke, jadi Bu Rina merasa heran dan kasihan nggih karena siswa tersebut ketika pelajaran malah tertidur. Nah, di sini juga ada Bu Martini sangat mengganggu siswa yang lain. Kemudian ada Bu Ismi questioning. Saya yakin apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini ini bukan tanpa alasan. Ya, dan saya yakin setelah ini ada langkah selanjutnya yang ingin Bapak Ibu lakukan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, ketika mungkin melihat siswa tidur di kelas. Nah, ini akan terjawab Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan sesi utama kita, yaitu presentasi. Oleh karena itu, kita akan lanjut terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, jadi tujuan pembelajaran kita adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya melalui atau mengenai konsep-konsep dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan modul budaya positif. Mungkin tindak lanjutnya dengan membentuk komunitas praktisi. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, jelas Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita belajar lebih lanjut agar kita nyaman, karena saya perhatikan tadi ada yang sibuk ini dengan tulisan atau mungkin dengan HP-nya, kita akan membuat kesepakatan belajar. Jadi bukan dari saya ingin Bapak Ibu menuliskan ide-ide hebat Bapak Ibu ya, menjadi suatu ide yang akan nanti kita sepakati bersama agar kegiatan kita di ruang kolaborasi ini dapat berjalan dengan nyaman dan terkendali. Silakan Bapak Ibu, ini linknya akan saya bagikan di kolom chat Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya ya. Nah, ini linknya sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang bisa langsung mengisi. Satu ide hebat saja yang nanti akan kita bacakan bersama dan akan kita sepakati bersama.
Jadi ini bagian dari menerapkan budaya positif. Waktunya 1 menit ya Bapak Ibu. Ya, coba saya lihat di sini siapa saja yang sudah menuliskan. Ada Bu Ismi. Tolong Bu Ismi bisa dibacakan ide hebatnya. Saling menghormati dan menghargai pendapat. Iya, bagus sekali. Setuju? Ya, setuju. Baik, jadi kita harus saling menghargai pendapat. Ketika ada yang berbicara, maka kita dengarkan dan sebaliknya. Kemudian ada Ibu Rina. Silakan dibacakan usulannya tadi, Bu. Oke, baik. Kamera harus on kecuali kalau ada kendala. Iya, jadi diharapkan kita bisa menghargai tadi dengan salah satu caranya kamera on ya, Bu Rina ya. Jadi kita tidak berbicara dengan hantu karena tidak ada penampakannya. Kalau on seperti ini kan wajah-wajah cantik Ibu ini bisa terlihat dengan jelas, cetar membahana. Oke, ada Bu Martini. Silakan Bu Martini. Itu berpartisipasi aktif, betul sekali. Jadi kita harus berpartisipasi aktif agar bisa hidup ya untuk sesi ini dan nanti bisa ditanggapi, bisa saling didiskusikan. Kemudian kalau dari saya ya, kita mengikuti sesi ini dengan perasaan bahagia karena bahagia adalah kunci ya. Otak kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa lebih cepat memahami. Oke, setuju ya Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas kita? Sehingga bisa kita lanjutkan kembali. Kita akan memasuki sesi presentasi kelompok. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin sudah saya bagi kelompok, ada beberapa kasus terkait dengan budaya positif yang harus Bapak Ibu pecahkan bersama dengan kelompoknya. Silahkan nanti bisa dipresentasikan. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan untuk petunjuknya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi. Selama presentasi nanti bisa share screen. Kemudian ketika presentasi semua mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi nanti peserta lain silakan memberikan umpan balik ya. Di mana umpan baliknya ini terdiri dari 3 pertanyaan, hal yang menarik, hal yang ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelasnya. Nah, ini untuk umpan baliknya nanti bisa langsung Bapak Ibu ketik di Padlet yang sudah saya siapkan agar semuanya mendapat kesempatan untuk memberikan umpan balik. Ya, sehingga nanti mungkin ada yang saya minta untuk menyampaikan di forum. Kalau tidak ada kesempatan, bisa kita baca bersama-sama di Padlet kita. Untuk link Padletnya sebagai umpan balik sudah saya share di grup. Silakan nanti ketika ada kelompok yang presentasi, bisa Bapak Ibu langsung kira-kira berpikir umpan baliknya mau seperti apa. Sehingga setelah presentasi bisa kita lihat bersama-sama umpan balik dari peserta lain. Ya, jelas Bapak Ibu? Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Karena sudah jelas, mari kita mulai saja untuk sesi presentasinya. Yang mendapat kesempatan pertama di sini karena kemarin sudah Bu Rina dan Bu Martini sebagai kelompok 2 dan 3, sekarang kita akan balik biar adil gitu ya. Sekarang akan dipresentasikan untuk kelompok 1, yaitu kelompoknya Bu Ismi. Siap ya. Kelompoknya Bu Ismi? Siap. Ya, oke. Silakan Bu Ismi mungkin bisa menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya kami dari kelompok 1. Saya Ismi dan 2 rekan saya, Retno dan Tono. Kemarin kita berdiskusi apa terkait dengan satu kasus yang sudah kita sepakati, yaitu selama kurang lebih 30 menit kita berdiskusi dan akhirnya kita dari kasus itu kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mendapati anak seperti itu di kelas, kita sepakat untuk menerapkan budaya positif dengan memberi konsekuensi, yaitu bila tertidur di dalam kelas, siswa akan diminta mencatat di papan tulis untuk tidak mengulanginya lagi sebanyak 10 kali. Baik. Baik, itu tadi untuk penjelasan dari presentasi kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik di Padlet yang sudah saya share di kolom chat. Ya, silakan bisa memberikan umpan baliknya. Sebelum nanti kita akan kupas bersama. Ya. Ya, silahkan. Di sini sudah ada Ibu Martini. Ya, silahkan bisa Ibu bacakan. Ibu Martini dari kelompok berapa ini? Oh, sebentar Ibu. Saya kelompok 1 Ibu. Kelompok 1 tadi Bu Ismi. Aduh, ini kemana ini pikirannya Bu Martini? Kelompok 2. Ya, Bu Martini sebagai kelompok lain silakan bisa memberi umpan balik. Ini sudah ditulis kelompoknya Bu Martini, bisa dibacakan. Hal yang paling menarik. Ini Bu Martini menyampaikan bahwa guru terkadang masih terbawa ilusi. Kemudian hal yang ingin diketahui bagaimana agar segitiga restitusi dapat dijalankan di sekolah. Kemudian peran guru dalam menciptakan budaya sekolah, guru dapat menerapkan segitiga restitusi. Baik, coba Bu Martini jelaskan secara singkat kenapa Bu Martini dengan kelompoknya menjawab seperti yang sudah ditulis tersebut. Sepertinya lebih menekankan pada segitiga restitusi. Seperti tadi disampaikan oleh kelompok sebelumnya, itu memberikan konsekuensi mencatat di papan tulis sebanyak 10 kali. Nah, ini menurut kelompok Bu Martini bagaimana? Disesuaikan dengan umpan baliknya. Silakan Bu Martini, singkat saja. Terima kasih. Jadi dengan guru kadang masih terbawa ilusi karena dengan mencatat sebanyak 10 kali itu kadang merasa bahwa itu dapat mengembalikan perbuatan siswa tersebut menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Iya. Kemudian dirasa ini ya apa? Ya, bagaimana Bu Martini? Lanjut itu adalah bagaimana agar segitiga restitusi dapat dijalankan di sekolah. Karena di sekolahan kami itu memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran seperti itu, sehingga itu harus kita seperti itu. Ya, baik Bu Martini. Jadi bagus sekali umpan balik dari kelompok lainnya, yaitu kelompok 2, disampaikan di situ. Memang kadang guru itu masih terbawa ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol siswa dengan memberi hukuman, konsekuensi, agar siswa tersebut dapat disiplin. Walaupun itu ternyata berdasarkan teori kontrol, itu kurang pas. Karena bila dilakukan karena ada motivasi eksternal, itu biasanya tidak bertahan lama. Begitu nggih? Oke, selanjutnya kita hampir memasuki sesi penutup. Mohon maaf, kita lanjutkan saja ya, Bapak Ibu. Untuk presentasi kelompok tadi sangat luar biasa. Kelompok 1, 2, dan 3
sudah bagus sekali. Mari kita sama-sama memberi aplaus. Mungkin ketika ada emoticon di depan situ, Bapak Ibu bisa memberikan stiker terbaiknya. Terima kasih bagi yang sudah presentasi. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, setelah kita presentasi bersama, coba kita akan kuatkan kembali terkait dengan konsep-konsep di modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Tolong Ibu minta untuk Ibu Ismi ya. Karena tadi Ya, Bu. ada sedikit kurang tepat karena menjawabnya konsekuensi dengan mencatat 10 kali di papan. Sekarang sudah tercerahkan kembali ya. Sudah, Ya, Bu. Alhamdulillah. silakan Terima kasih memberikan teman-teman. satu kalimat untuk kesimpulan sebagai penguatan kita hari Oke. ini. Seorang guru perlu menerapkan disiplin positif di kelas dengan membangun motivasi internal siswa. Misalnya dengan membuat kesepakatan kelas. Terima kasih teman-teman untuk masukannya. Kami memang kurang teliti. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih sekali. Jadi betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ismi bahwa motivasi internal dalam diri siswa itulah yang perlu kita bangun sehingga muncul keyakinan pada diri siswa agar melakukan hal-hal yang positif, tidak lagi melanggar aturan. Begitu nggih? Sehingga motivasi internal ini sangat bagus sekali dalam menerapkan budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi penutup. Ya, ada refleksi, kesimpulan, dan foto bersama. Ya, untuk refleksi silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini bagaimana dan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya terkait dengan modul 1.4. Silakan bisa ditulis di kolom chat. Baik, di kolom chat sudah ada Bu Ismi menyampaikan perasaannya sangat senang karena tercerahkan dengan diskusi yang sudah dilakukan tadi. Oke, banyak ya. Silakan Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri di kolom chat. Ya, kita karena waktunya sudah hampir habis, kita akan memasuki sesi membacakan kesimpulan. Jadi, ini salah satu quote yang sangat bagus sekali menurut saya, ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro ada kata merdeka. Apa sih maksud merdeka? Jadi modul 1.4 ini juga berkaitan dengan modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita harus memerdekakan siswa karena siswa itu adalah individu yang merdeka. Karena itu guru harus mampu menuntun kodrat siswa agar selamat dan bahagia. Guru harus meyakini bahwa siswa mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Sehingga ketika siswa melakukan suatu kesalahan, ya, guru akan melakukan suatu hal yang bijaksana, tidak lagi menghukum, tetapi lebih pada membuat siswa itu untuk berpikir bahwa itu salah dengan keyakinannya. Jadi lebih tepat memang guru melakukan segitiga restitusi. Karena dengan segitiga restitusi, ini siswa akan berdiskusi, membuat keyakinan diri, mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga motivasi datang dari diri, mereka merasa yakin dengan itu, dan tidak lagi melakukan pelanggaran. Jadi merdeka itu tidak terlepas dari perintah, tetapi cakap memerintah diri sendiri, cakap untuk mengelola diri sendiri. Kita harus yakin bahwa siswa-siswa kita itu mampu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa itu saja Bapak Ibu untuk pembelajaran kita di ruang kolaborasi ini. Untuk tahap selanjutnya kita akan memasuki demonstrasi kontekstual, ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas, kemudian menguploadnya di LMS, selesaikan tugas tepat waktu, ya. Ibu harus meyakini diri bahwa dengan disiplin maka hidup kita akan lebih baik. Ya, marilah Bapak Ibu kita tutup bersama kegiatan ini dengan membaca doa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, silakan muka tercantik atau wajah-wajah cantik Bapak Ibu dikeluarkan. 1, 2. Oke, terima kasih sekali. Silahkan selanjutnya bisa beraktivitas. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.